Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, sedulur kabeh. Matur nuwun sampun rawuh wonten channel Kanjeng Sunan. Semoga panjenengan semua tansah pinaringan kesehatan, rezeki, dan kewaspadaan batin. Kita semua tahu, pengkhianatan bukan selalu datang dalam bentuk yang kentara. Terkadang, ia hadir dalam senyuman yang hambar, pelukan yang dingin, dan keheningan yang terlalu dalam untuk dimaknai. Ada kalanya, seorang istri tak lagi hanya berbagi cerita dengan pria lain, tapi juga berbagi tubuh. Dan ketika itu terjadi, semuanya berubah. Kalau istrimu mulai melakukan hal-hal ini, maka jangan abaikan. Karena bisa jadi, dia sudah selingkuh secara fisik. Dulu, dia biasa membiarkan HP-nya tergeletak sembarangan. Tapi, sekarang, bahkan, ke kamar mandi pun dibawa. Kamu pegang sedikit, langsung dia panik. Kamu tanya, siapa yang chat? Dia jawabnya singkat dan sinis. Ini bukan sekadar menjaga privasi, tapi menyembunyikan jejak. Wanita yang menyimpan lelaki lain dalam diamnya akan menjadikan handphone sebagai peti rahasia. Karena di sanalah semua jembatan perselingkuhan berjalan. Pesan, foto, video, panggilan, bahkan janji-janji yang lebih mesra dari yang pernah ia ucapkan padamu. Dan jangan lupa, ketika seorang wanita menyimpan rahasia, dia akan mulai menjaga jarak fisik. Dulu kamu bisa memeluknya kapan saja. Sekarang, setiap sentuhan seperti ditolak halus. Dengan alasan capek, ngantuk, sakit kepala, atau haid yang tak kunjung selesai. Padahal, tubuh itu dulu selalu menari di bawah pelukanmu. Kalau bukan karena fisik yang sakit, maka bisa jadi tubuhnya sudah disentuh orang lain. Dan rasa bersalah itu membuatnya menjauh. Wanita yang telah disentuh pria lain akan merasa kotor jika disentuh suaminya. Dan kadang, ia tidak sadar bahwa tubuhnya sudah mengirim sinyal, "Aku bukan milikmu lagi." Perubahan tak berhenti di situ. Dia mulai sering marah tanpa alasan. Masakanmu dibilang kurang enak. Rumah yang bersih dibilang berantakan. Kamu telat sedikit, langsung dicaci. Dia mencari-cari celah agar bisa meledak. Padahal, itu hanya topeng. Ia tidak sedang marah padamu. Dia sedang marah pada dirinya sendiri. Karena batinnya tahu, dia telah berkhianat. Maka, untuk meredam rasa bersalah, dia menjadikanmu kambing hitam. Agar dia bisa pergi. Dan punya alasan untuk tidak pulang cepat. Kemudian, penampilan mulai berubah drastis. Dulu, dia berdandan hanya kalau pergi sama kamu. Tapi, sekarang, pakai parfum mahal, make-up tebal, baju seksi. Tapi hanya saat dia bilang mau ke arisan, reuni, atau ketemu teman SM. Kalau kamu ikut, dia nolak. Gak usah ikut, malu. Padahal, bukan malu, tapi takut rahasianya terbongkar. Wanita tidak akan mempercantik diri, kecuali dia ingin dipandang. Dan kalau bukan untuk suaminya, untuk siapa? Untuk siapa? Perhatikan pula jam-jam keluarnya. Tiba-tiba sering ada acara malam. Reuni, lembur, pengajian, rapat RT, acara komunitas. Tapi saat kamu tanya detailnya, jawabannya kabur. Lokasinya nggak jelas, temannya nggak bisa disebut. Dan ketika pulang, wajahnya terlihat lelah. Bukan lelah karena kerja, tapi lelah karena menyembunyikan dosa. Kamu bisa mencium sesuatu yang berbeda dari tubuhnya. Bau parfum asing, aroma sabun, hotel. Atau, kadang, bau tubuh pria lain yang tak sengaja tertinggal. Dan ketika kamu tanyakan, dia akan tertawa, mengalihkan.
aroma sabun hotel. Atau, kadang, bau tubuh pria lain yang tak sengaja tertinggal. Dan ketika kamu tanyakan, dia akan tertawa, mengalihkan. Atau, marah. Ingat, ini baik-baik. Tubuh wanita menyimpan energi. Dan ketika energi itu telah disentuh oleh pria lain, auranya akan berubah. Dia mungkin masih tinggal di rumahmu, tapi jiwanya sudah pergi. Dia mungkin masih memanggilmu mas, tapi hatinya sudah menyebut nama lain. Bahasa tubuhnya tak bisa berdusta. Tawanya hambar. Dan matanya tak lagi memandangmu dengan cinta. Ada kebekuan yang tak bisa dijelaskan, dan itu hanya bisa dirasakan oleh pria yang tenang, yang peka, yang bisa membaca tanpa perlu kata. Kalau semua ini kamu rasakan, jangan langsung emosi. Tenangkan dirimu, jadilah laki-laki yang tidak panik, tapi mengamati. Bukan laki-laki yang curiga buta, tapi laki-laki yang menyusun langkah. Karena satu hal yang perlu kamu tahu, kalau sebelumnya tidak selingkuh secara batin, dia telah jatuh cinta pada lelaki lain. Dan dari cinta itulah, dia membuka pintu tubuhnya. Maka periksalah rumah tanggamu. Sudahkah kamu hadir sebagai suami? Atau hanya sebagai lelaki yang numpang tidur? Sudahkah kamu mendengarkan isi hatinya, atau hanya memerintah? Sudahkah kamu memeluknya dengan cinta, atau sekadar kewajiban? Kadang, wanita tidak pergi karena pria lain lebih tampan, tapi karena dia merasa tidak dihargai di rumahnya sendiri. Namun bila kamu sudah melakukan semuanya, dan dia tetap berkhianat, maka jangan bertahan demi gengsi. Jangan memaksakan rumah tangga yang hanya menyisakan luka. Karena cinta sejati tak akan pernah mengundang pengkhianatan. Tarik napas dalam, hembuskan perlahan, dan katakan dalam hatimu, aku siap menerima kebenaran. Meski itu menyakitkan, tapi aku lebih memilih sakit karena kejujuran daripada bahagia dalam kebohongan. Semoga Allah menjaga rumah tanggamu, melindungi hatimu, dan menguatkan jiwamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tresna Saka Kanjeng Sunan.